Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyama fi syahri Ramadan wa dha'afal ujura liqaimihi bi amalil birri wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil insan wa ala alihi wa ashabi ahlil fadli wal irfan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan yang mulia ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita, bisa melaksanakan puasa Ramadan di hari yang ke-13 ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan materi Pondok Ramadan dengan tema moderasi beragama dan kebinekaan. Moderasi beragama adalah proses memahami, ya, sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang. Jadi di situ adalah kata kuncinya adil dan seimbang. Apa adil itu? Dalam kitab Nahjul Balaghah, kitab yang isinya adalah nasihat imam, nasihat dari sahabat Sayyidina Ali, bahwa adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Di Al-Quran juga disampaikan, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil adli, ya, kita diperintah oleh Allah untuk berbuat adil, ya. I'diluhu aqrab lit taqwa, berbuat adillah karena adil itu mendekati ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadilan ini harus kita tegakkan, ya, terhadap siapapun, ya, terhadap diri kita, ya, terhadap orang tua kita, terhadap keluarga kita, terhadap teman kita. Ini harus kita tegakkan keadilan ini, ya. Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan, ya, ketika menyampaikan terhadap para sahabatnya, apabila putri Rasulullah sendiri salah atau mencuri, maka akan kupotong tangannya. Ini adalah adil, tidak pandang bulu. Adil harus ditegakkan di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah seimbang, ya, seimbang ini tidak seimbang ini berada di tengah-tengah, wasati, berada di tengah-tengah, moderat, ya, agar terhindar dari perilaku yang menyimpang yang tidak diajarkan di dalam agama, ya. Kemudian moderasi beragama adalah upaya menghadirkan, ya, jalan tengah antara dua kelompok ekstrim, antara kelompok liberalisasi dan kelompok konservatisme dalam memahami agama. Kita berada di tengah-tengah, wasatiyah, ya, tidak liberal dan tidak konservatisme, ya. Sehingga tujuan dari moderasi agama tak lain adalah untuk menghadirkan keharmonisan di dalam kehidupan kita sebagai sesama anak bangsa, saling menyayangi di antara kita, ya, baik itu antar agama, ya, antar suku, antar golongan, sesama anak bangsa harus saling menyayangi, sehingga nanti akan terbentuk keharmonisan di dalam kehidupan kita. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ada dua prinsip dalam moderasi beragama. Yang pertama adalah adil, al-adalah. Al-adalah yakni harus melihat secara adil dari dua kutub yang ada. Ya. Kemudian yang kedua adalah berimbang, seimbang dalam melihat persoalan yang ada. Artinya memahami teks ini harus sesuai dengan konteks, ya. Tidak tekstualis, hanya berpaku pada teks Al-Quran, akan tetapi dikontekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memahami konteks ini harus sesuai dengan teks, ya. Tidak boleh mengandalkan akal saja, ya. Harus sesuaikan dengan teks Al-Quran maupun Al-Hadis. Moderasi Islam, nah, tadi sudah saya sampaikan moderasi beragama. Nah, moderasi Islam itu apa? Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu mengedepankan pertengahan, wasatiyah, dalam mengambil sikap terhadap perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Bersikap dengan senantiasa berusaha mengambil jalan tengah, posisi tengah, wasatiyah, dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan merupakan sikap daripada moderasi Islam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa tantangan di dalam moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menguatnya radikalisme agama. Radikalisme agama ini dipicu oleh tekstual. Pemahaman agama hanya berpacu pada tekstual saja. Mengartikan Al-Quran, Al-Hadis hanya berpaku pada tekstual saja, sesuai dengan lafaz di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian simbolik, ya, mengutamakan simbol dibanding nilai-nilai Islam, ya. Kemudian klaim kebenaran tunggal, mengklaim bahwa golongannya yang paling benar, ya. Alirannya yang paling benar, ya. Kemudian penolakan atas perbedaan, ya. Menolak perbedaan, padahal perbedaan merupakan rahmat. Ikhtilafu ummati rahmatun. Rasulullah mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umatku adalah sebuah rahmat, sebuah kasih sayang. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Tidak bisa kita tolak. Dengan perbedaan kita ini kita bisa saling kenal mengenal. Lita'arafu, saling kenal mengenal. Kemudian identitas. Indonesia adalah negara dengan beragam agama dan kepercayaan. Tidak hanya beragam agama dan kepercayaan, beragam juga madhab dan aliran. Banyak sekali madhab yang ada di negara kita. Kemudian posisi kelompok lemah dalam sebuah relasi menjadi semakin riskan, baik relasi antara minoritas dan mayoritas, maupun relasi laki-laki dan perempuan. Kelompok mayoritas melindungi kelompok minoritas, menyayangi kelompok minoritas, ya, sehingga nanti moderasi beragama akan terbentuk di negara kita. Anak-anakku sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekhasan radikalisme agama. Radikalisme agama itu cirinya adalah gerakan yang dihayati sebagai kewajiban agama. Melawannya berarti melawan agama. Kemudian yang kedua adalah ketaatan pada pemimpin, itu dihayati sebagai ketaatan kepada Tuhan. Melawannya berarti melawan Tuhan. Dan yang ketiga adalah ideologi radikalisme agama, dihayati sebagai kebenaran tunggal agama, sehingga tafsir agama yang berbeda dipandang sebagai kesesatan. Akhir-akhir ini banyak aliran yang mengatakan bahwa kelompok di luar kelompoknya adalah kafir. Ya, ini banyak sekali. Ya, mengatakan bahwa kelompoknya ini kelompok yang paling Islami, kelompok yang bukan dari kelompoknya yang bukan Islami. Bahkan mengatakan kelompok yang bukan dari kelompoknya adalah kafir. Ini adalah salah. Ya, dalam menafsiri agama, ya, mengalami kesalahan. Ya. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa aspek, ya, dalam moderasi beragama. Aspek ini mencakup dari aspek politik, aspek ekonomi,
aspek budaya, aspek pemikiran, kemudian aspek gerakan. Akan tetapi yang saya sampaikan pada materi ini adalah dua aspek saja. Ini yang paling penting, aspek pemikiran dan aspek gerakan. Aspek pemikiran, bagaimana cara pandang kita, cara pikir kita agar moderasi beragama di negara kita ini bisa kita laksanakan. Maka cara pikir kita yang pertama adalah kita harus bisa berpikir moderat, berpikir tawasud, ya, tidak tekstualis dan tidak liberal, ya, tidak hanya berpacu pada teks Al-Quran, Al-Hadis, ya, tanpa mengesampingkan kontekstual, dan juga tidak liberal, ya, mengandalkan akal saja. Yang kedua adalah tidak kaku atau tidak rigid dalam memahami agama, dalam bertingkah laku tidak kaku. Kemudian yang ketiga adalah selalu dinamis, ya, selalu dinamis bergerak. Karena hukum ini ada dua, ada hukum yang sifatnya istihadiyah, ada hukum yang sifatnya qat'iyah. Yang istihadiyah ini bisa berubah tergantung perubahan zaman dan perubahan tempat. Taghayyurul azmina wal amkina. Taghayyurul ahkam bit taghayyuril azminati wal amkina. Perubahan hukum karena perubahan zaman dan perubahan waktu, selalu dinamis, ya, memandang konteksnya bagaimana, ya. Kemudian aspek yang harus dilakukan yang ketiga adalah gerakan. Yang pertama adalah dengan cara santun, ya, dengan cara damai, bertingkah laku dengan bertingkah laku yang layyina, berkata yang santun, la faddon wala ghalidon, tidak kasar dan tidak memarah-marahi, berkata dengan bahasa yang santun, damai. Yang kedua adalah toleran, ya, saling menghargai antar agama, ya, antar suku, antar golongan. Kalau antar agama, ya, kita punya lakum dinukum waliyadin, agamamu ya agamamu, agamaku ya agamamu. Kalau dalam hal madhab, lakum madhabukum walana madhabuna, madhabmu ya madhabmu, madhabku ya madhabku. Kemudian yang ketiga adalah tidak fanatik terhadap golongan, ya, tidak fanatik yang mengatakan bahwa golongannya yang paling benar, yang lain tidak benar. Ini tidak boleh, ya. Kemudian yang keempat adalah saling mencintai dan menyayangi antar sesama. Tarahum, saling mencintai. Yang mayoritas mencintai yang minoritas. Sehingga nanti akan terbentuk ukhuwah. Ukhuwah ini ada tiga. Trilogi ukhuwah. Ukhuwah yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan antar sesama agama Islam. Persaudaraan kita dengan teman-teman kita di madrasah sanawiyah ini. Semuanya adalah beragama Islam, ukhuwah Islamiyah. Ya, kemudian yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, persaudaraan bangsa antar bangsa. Ya, negara kita ini negara yang banyak pulaunya, antar pulau ini, ya, saling mengenal, saling sayang menyayangi, sehingga terbentuk ukhuwah watoniyah, sehingga negara kita ini menjadi negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dan yang ketiga adalah ukhuwah basariyah, persaudaraan antar manusia, tidak memandang agama, tidak memandang suku, tidak memandang bahasa, tidak memandang warna kulit. Ukhuwah basariyah, ukhuwah basariyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basariyah. Kalau ukhuwah, tiga ukhuwah ini kita laksanakan dengan baik di negara kita, maka negara kita menjadi negara yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jati diri seseorang umat beragama adalah yang pertama tauhid. Tauhid yang mempunyai daya dorong sekuatnya untuk melahirkan kemaslahatan pada makhluk Allah, atau iman yang mempunyai daya dorong sekuat-kuatnya untuk melahirkan perilaku baik, amal soleh pada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu
Inna akramakum indallahi atqakum innahu alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya aku ciptakan kamu sekalian adalah min dzakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan menjadikan kalian semua syu'uban wa qabaila, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah untuk lita'arafu, saling kenal mengenal, bukan saling memusuhi, bukan saling bertengkar. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua adalah orang yang paling bertakwa, bukan dari keturunannya, bukan dari golongan, ya, tetapi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Kemudian identitas utama keagamaan adalah sejauh mana tauhid dan iman ini bisa melahirkan manfaat seluas-luasnya bagi kemanusiaan. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moderasi beragama menurut Kementerian Agama Negara Republik Indonesia ini ada 4 indikator, ya. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan kita, nasionalisme kita, ya. Cinta tanah air kita. Cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Hubbul watan minal iman. Ini pernah disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Asy'ari. Hubbul iman, hubbul watan alal iman. Cinta tanah air adalah iman, sehingga bisa membangkitkan rasa untuk berjuang memerdekakan bangsa ini. Hubbul watan minal iman. Kemudian yang kedua adalah toleransi, ya, toleransi beragama. Yang ketiga adalah anti kekerasan, ya, anti kekerasan. Yang 4 adalah akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Jadi budaya-budaya lokal yang sesuai dengan ajaran, ya, ini kita laksanakan dengan baik. Kalau ada budaya lokal yang tidak sesuai dengan syariat, tidak langsung kita tidak langsung kita rusak. Akan tetapi bagaimana budaya lokal yang tidak sesuai dengan syariat ini, ya, kita rubah, ya, dengan pelan-pelan. Yang pernah dicontohkan oleh Wali Songo, bagaimana mengubah sebuah budaya yang tidak sesuai dengan syariat dirubah dengan pelan-pelan, ya, sehingga budaya lokal ini budaya yang mengakar di negara kita. Jadi ada 2 nilai yang penting dalam moderasi beragama. Yang pertama adalah adil dan yang kedua adalah berimbang. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa simpul dalam moderasi beragama. Yang pertama adalah Islam. Islam itu artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa damai, mengusung perdamaian, keamanan, keselamatan jiwa, akal dan bahkan tubuh kita dan kenyamanan semua pihak. Yang kedua adalah tauhid. Tauhid merupakan basis implementasi Islam, ya, bahwa yang Tuhan hanya Allah. Tuhan hanya Allah, la ilaha illallah, tidak Tuhan hanyalah Allah. Yang lain adalah makhluk dan hamba. Semua yang hamba, makhluk dan manusia yang bermartabat setara, yang harus berelasi secara salingan dan kerjasama. Dan yang ketiga adalah khalifah. Tugas utama semua manusia adalah menjadi khalifatu fil ard, atau mendapat mandat Tuhan untuk memakmurkan, melestarikan dan memastikan semua kebaikan hadir di bumi ini dan semua kerusakan harus kita hindari. Dan yang keempat adalah maslahah. Perspektif kekhalifahan ini bertumpu pada kemaslahatan yang seluas-luasnya, baik ke dalam secara internal individu dan keluarga maupun keluar secara eksternal, masyarakat, publik, dunia, dan alam semesta. Kemudian yang kelima adalah watoniyah. Lingkup kekhalifahan ini hanya mungkin, ya, jika berpijak pada visi kebangsaan sebagai realitas yang nyata, sebagai tanah tempat berbijak dan rumah tempat bernaung dengan segala keragaman dan kesepakatan sosial yang telah dicapai oleh para pendiri bangsa. Menghargai perbedaan. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Kemudian mengutamakan dialog tanpa adanya kekerasan,
wajadilhum billati hi aksan, dan menghormati tradisi yang sudah dicontohkan oleh leluhur kita. Kemudian yang keenam adalah khidmat. Ya, khidmat. Dengan demikian, ya, lembaga KUA sebagai representasi negara dalam bidang agama di tingkat kecamatan adalah ujung tombak yang memperoleh mandat negara dan agama untuk berperilaku dan berdakwah nilai-nilai moderat, tawasun, kemudian berimbang, tawasun, cinta tanah air, hubbul waton, ya, persatuan, dan bahwa ketaatan pada konstitusi adalah bagian dari integral dari taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh adalah sakinah. Sakinah, salah satu hikmah utama KUA adalah membantu masyarakat mewujudkan keluarga yang sakinah, satu dengan yang lain, adalah secara adil, kemudian kerjasama, sehingga semuanya berpikir dan berperilaku untuk bahagia, sekaligus bisa membahagiakan yang lain. Kemudian yang kedelapan adalah tarbiyah. Nah, pendidikan ini penting sekali. Pendidikan agama juga sangat penting sekali untuk kita ajarkan kepada generasi-generasi kita. Karena pendidikan agama ini bisa sebagai benteng, ya, akhlak kita, sebagai benteng moral kita, agar negara kita ini tidak goyah karena moral dari penduduknya baik-baik. Dan yang kesembilan adalah kafah. Dengan demikian akan terlahir muslim yang kafah, sekaligus orang Indonesia yang seutuhnya sebagai individu yang soleh dan solihah, sebagai bekal membentuk keluarga yang sakinah, lalu menjadi masyarakat yang penuh dengan kebaikan, negara yang sejahtera, dan semesta penuh dengan rahmah ini. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada beberapa komitmen kebangsaan ormas Islam. Ini saya sampaikan ormas Islam dua, ya, yang paling besar, ya, dan ini asli Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini memahami Pancasila sebagai muahadah wataniyah, kesepakatan kebangsaan. Indonesia merupakan Darussalam, ya, atau Darus negara damai, ya. Kemudian resolusi jihad yang pernah dikumandangkan oleh Syekhuna Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, ini, ya. Kemudian NU sendiri dalam muktamar mengatakan bahwa Pancasila sebagai asas tunggal, ya, yang berakidah Islam, bersendikan Al-Quran dan hadis, ya. Kemudian Muhammadiyah mengatakan, ya, negara Pancasila merupakan ini hasil dari konsensus nasional Darul Ahdi dan tempat pembuktian atau kesaksian Darus Syahadah untuk menjadi negeri yang aman dan damai, Darussalam. Pancasila adalah ideologi negara yang mengikat seluruh rakyat dan komponen bangsa. Pancasila bukan agama, tetapi nilainya mengandung dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Mulai dari sila pertama sampai sila yang kelima, semuanya mengandung nilai-nilai ajaran Islam. Dalam pandangan Muhammadiyah dan NU, jihad itu bukanlah diwujudkan dalam bentuk kekerasan. Jihad mempunyai arti yang sangat luas, tidak hanya berperang, ya. Kalau dalam konteks sekarang, jihad fisabilillah itu, berjuang di jalan Allah itu banyak sekali bentuknya. Kita belajar agama, kita memahami agama, tentu itu sudah dinamakan dengan jihad. Kita menginfakkan harta kita untuk kepentingan agama, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan pendidikan, termasuk bagian daripada jihad kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa Islam wasati itu terdiri dari tawasud. Tawasud artinya mengambil jalan tengah. Kemudian tawazun. Tawazun ini berkeseimbangan. Kemudian i'tidal, lurus dan tegas. Tasamu, toleransi. Musawa, egaliter. Syura, musyawarah. Islah, reformasi. Aulawiyah, mendahulukan
yang utama, yang prioritas, kemudian tatawur wal ibtikar, dinamis dan inovatif, dan tahadur, berkeadaban. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, di akhir materi ini tentunya ada tugas yang harus saya berikan kepada kalian ya. Tugasnya ini ada 5 soal ya. Jadi tugas tulis ya. Silakan kalian tulis, dikerjakan atau dikerjakan di kertas atau di buku tulis, nanti dikumpulkan di link yang akan diberikan oleh panitia ya. Waktunya nanti panitia yang menentukan ya. Silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dikumpulkan. Mungkin itu materi untuk Ramadan yang temanya adalah moderasi beragama dan kebinekaan. Kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.